datang di podcast Hukum Informatif. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang amat sangat menarik, yaitu saham sebagai surat berharga, hak dan perlindungan pemegang saham. Bersama saya Fitra sebagai moderator dan teman-teman saya. Halo, aku Angel. Halo, saya dengan Vicky. Halo, saya dengan Nabila. Halo, dan saya Nanda Rizky Farida. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian saham sebagai surat berharga. Oke, Kak Hesti, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham itu adalah bukti kepesertaan modal dari seseorang yang ketika dia membeli satu saham lebih saham tersebut dengan kata lain. Dengan arti kata lain, seseorang tersebut adalah bagian dari perusahaan yang dibeli sahamnya tersebut, gitu ya. Oke, berarti pemegang saham itu bisa disebut sebagai pemilik perusahaan ya? Betul. Jadi walaupun kepemilikan sahamnya itu kecil atau dia membeli sahamnya dalam jumlah kecil, namun dengan dia memiliki suatu saham tersebut berarti dengan kata lain dia memiliki atau dia bagian dari perusahaan tersebut. Jadi dia mempunyai hak untuk mendapatkan hak dividen, hak untuk memutuskan suatu keputusan atas nama perusahaan tersebut dalam yang disebut dengan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, seperti itu. Untuk Kak Nabila ada yang bisa ditambahkan? Selain itu, modal yang berasal dari penjualan saham biasanya digunakan perusahaan untuk mengembangkan usaha, memperluas bisnis, atau meningkatkan operasional perusahaan. Kayak aku sedikit nambahin ya Kak, makanya saham itu disebut sebagai bukti penyertaan modal karena investornya kan juga ngasih saham perusahaan tersebut. Jadi gitu Kak. Oke, selanjutnya kita bahas tentang hak ekonomi pemegang saham. Oke, Kak Nabila bisa dijelaskan? Tentu, pemegang saham memiliki hak ekonomi, salah satunya adalah mendapatkan dividen. Untuk dividen itu sendiri apa, Kak? Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Oke, untuk Kak Doni sendiri bisa dijelaskan apa itu dividen? Selain dividen ini ada juga keuntungan lain seperti saham bonus dan capital gain. Nah, tambahannya, tetapi saham ini itu memiliki resiko. Kalau misalkan harga saham turun, maka investor itu akan mengalami kerugian. Bener banget Kak, karena itu memang penting banget ya bagi investor buat memahami kalau dia mau beli saham ke sebuah perusahaan gitu. Jadi biar tahu apa benefitnya dari saham yang ada di perusahaan tersebut. Oke, selain hak ekonomi yang dijelaskan tadi, itu ada pemegang saham memiliki hak kontrol. Untuk Kak Angel bisa dijelaskan nggak itu apa? Jadi hak kontrol itu adalah pemegang saham untuk ikut menentukan kebijakan perusahaan melalui voting atau pemungutan suara, Kak. Oke, untuk voting itu biasanya dilakukan di mana ya, Kak? Biasanya sih dilakukan pada saat rapat umum pemegang saham sih, Kak, RUPS itu. Untuk Kak Hesti bisa dijelaskan nggak? Sebagai tambahan, di dalam RUPS atau kita sebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ketika RUPS tersebut para pemegang saham dikumpulkan dan para pemegang saham itu diminta hak votingnya untuk suatu keputusan perusahaan, seperti itu. Pak Doni, bisa ditambahkan lagi nggak dari penjelasan Kak Hesti tadi? Biasanya pengaruh dalam voting ini biasanya tergantung jumlah saham yang dimiliki. Betul, jadi biasanya pemegang saham mayoritas itu mereka memiliki pengaruh yang lebih besar juga dalam pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan paling penting, yaitu perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Kak Nenden, bagaimana perlindungannya, bisa tolong dijelaskan? Ya, jadi dalam hukum perusahaan Indonesia itu, pemegang saham minoritas itu tetap mendapatkan perlindungan hukum agar hak-haknya itu tidak dirugikan oleh pemegang saham mayoritas atau direksi perusahaan. Itu kan ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya ada di mana ya, Kak Nenden, bisa dijelaskan? Dasar hukumnya itu salah satunya ada di pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT.
Kak Angel, ada bisa ditambahkan dari penjelasan Kak Nenden? Yang saham minoritas itu bisa mengajukan gugatan Kak apabila ia merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan perusahaan yang nggak adil. Apa yang dimaksud dari aksi derivatif? Ada yang bisa jelaskan, Kak Doni? Yang dimaksud dengan aksi derivatif adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perusahaan yang terhadap direksi atau komisaris yang dianggap merugikan perusahaan gitu. Jadi walaupun hanya memiliki saham sedikit, para pemilik saham dengan minoritas tetap mempunyai perlindungan hukum, kemudian dan hak untuk memperjuangkan kepentingannya atas perusahaan tersebut. Oke, baik teman-teman, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa saham bukan hanya alat investasi, melainkan juga bukti kepemilikan dalam perusahaan. Pemegang saham memiliki hak ekonomi seperti dividen dan saham bonus. Oke Kak, jadi selain itu juga ada hak kontrol melalui voting dalam RUPS tersebut Kak. Ya, dan hukum juga tetap memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas agar hak mereka tetap terjamin. Semoga pembahasan hari ini menambahkan wawasan kita semua tentang saham dan perlindungan hukum bagi pemegang saham. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami semua. Sampai